Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas mengenai perubahan zat. Di sini ada peta konsep berjudul klasifikasi materi zat. A. Zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. 1. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contoh unsur: besi, aluminium, karbon, perak, oksigen, nitrogen, kalsium. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contoh senyawa: garam dapur, natrium, klorida, gula, air, asam cuka. B. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. 1. Campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusun tidak dapat dibedakan. Contoh: air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. 2. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh: campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur perak, besi, oksigen, senyawa, garam, gula, air. Sedangkan zat campuran terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Homogen contohnya adalah sirup, teh manis. Heterogen kopi, tepung, dan pasir. Alat dan bahan: 1 sendok, 2 gelas, 3 korek, 4 serbuk kopi, 5 garam, 1 plastik, dan yang keenam es batu. 7 kaleng, 8 gula, 9 sirup, 10 susu kotak putih, dan yang ke-11 susu saset coklat 3 buah. Ini adalah hasil dokumentasi dari pembuatan es krim putar. Dan di sini ada dokumentasi percampuran air dan gula yang hasilnya menjadi homogen. Dan di sini juga ada percampuran antara garam dan air yang hasilnya homogen. Sirup dan air menjadi homogen. Dan yang terakhir ada kopi dan air yang hasilnya menjadi heterogen. Berikut beberapa soal hasil percobaan mengenai cara pembuatan es krim pencampuran air, gula, garam, sirup, dan kopi. 1. Gula dipanaskan yang berwarna hitam menjadi senyawa. 2. Air putih menjadi senyawa. 3. Air garam menjadi homogen. 4. Air gula menjadi homogen. 5. Susu menjadi heterogen. 6. Sirup yang ditambahkan air menjadi homogen. 7. Kopi yang diaduk secara merata dengan gula, pasir, dan air menjadi heterogen. 8. Membuat es krim menjadi heterogen. Di sini ada pertanyaan nomor 1. Setelah melakukan praktikum sederhana, mana yang termasuk unsur? Apa alasannya? Jawabannya adalah dalam praktik tidak ada unsur karena unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Nomor 2. Setelah mengamati, apa ciri-ciri suatu unsur? Jawabannya adalah tersusun dari satu jenis atom, tidak bisa diuraikan lagi dengan cara biasa, dan memiliki sifat khas yang berbeda dari unsur lain. Nomor 3. Setelah melakukan praktikum sederhana, mana yang termasuk senyawa? Apa alasannya? Jawabannya, setelah kami praktikkan, yang termasuk senyawa yaitu gula yang dipanaskan yang berwarna hitam. Karena gula merupakan zat tunggal dan ketika gula dipanaskan akan ada kehitaman atau arang dan itu sudah menjadi dua zat, yaitu gula dan arang. Nomor 4. Setelah mengamati, apa ciri-ciri suatu senyawa? Jawabannya, senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat. Contohnya, gula. Awal mula, gula merupakan zat tunggal, tetapi ketika dipanaskan akan ada warna hitam dan itu sudah termasuk ke dalam zat lain.
Nomor 5, setelah melakukan praktikum sederhana, mana yang termasuk campuran homogen dan heterogen? Apa alasannya? Jawabannya, campuran homogen terdiri dari air dan sirup, air dan gula, air dan garam. Sedangkan campuran heterogen ada air dan kopi. Nomor 6, setelah mengamati perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Jawabannya, homogen merupakan zat yang pencampurannya sempurna, tidak ada lagi sisa zat yang terlihat. Homogen ketika disenterin cahaya akan tembus pandang, sedangkan heterogen merupakan zat yang percampurannya tidak sempurna. Contohnya seperti kopi dan air, ketika diaduk masih terlihat serbuk kopi dan ketika disenterin ia tidak akan tembus pandang. Ulang. Takut anjing soal cerah. Sumpah itu siapa sih? Nomor 7, perubahan materi apakah yang terjadi pada saat kalian membuat es krim? Jelaskan. Jawabannya, yang pertama, perubahan suhu. Campuran bahan ada susu, gula, perasa. Mula-mula cair dan didinginkan dengan es dan garam. Suhu jadi turun drastis sampai di bawah 0 Celcius. Yang kedua, perubahan wujud cair dan padat setengah beku. Cairan berubah menjadi es krim lembut karena molekul air membeku. Yang ketiga, proses mengadukan atau putar. Saat diputar, udara masuk ke dalam campuran dan tekstur jadi lembut, tidak keras seperti es batu. Yang keempat, tidak terjadi perubahan kimia. Rasa dan zatnya tetap sama, hanya berubah bentuk dan teksturnya. Nomor 8, jelaskan dan dimaksud efek Tyndall. Jawaban, efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel kecil dalam suatu percampuran. Jadi, kalau ada larutan atau campuran yang disorot cahaya, misalnya pakai senter, cahaya akan terlihat jalurnya kalau di dalam campuran itu ada partikel cukup besar untuk menghamburkan cahaya. Contohnya, larutan sejati atau yang disebut sebagai homogen seperti air gula, air garam tidak akan menimbulkan efek Tyndall karena partikelnya larut sempurna dan terlalu kecil untuk menghamburkan cahaya. Jadi jalur sinarnya nggak kelihatan. Koloid seperti susu, kabut, atau teh tarik ada efek Tyndall. Cahaya kelihatan menyebar di dalamnya. Suspensi atau heterogen seperti air kopi, cahaya juga bisa kelihatan, tapi biasanya lebih keruh dan cepat mengendap. Contoh eksperimen yang telah kita buat yaitu ada air gula, garam, sirup, dan itu tidak ada efek Tyndall. Air kopi ada cahaya menyebar karena ada partikel kopi yang gak larut dan itu dinamakan dengan efek Tyndall kelihatan. Dan kesimpulannya adalah setelah kami pelajari materi ini, kami sekelompok dapat lebih memahami macam-macam perbedaan unsur, senyawa, campuran homogen dan heterogen. Lalu kami juga dapat melihat secara langsung mengenai pencampuran antara homogen dan heterogen.